Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Going Indonesia. Iya, sudah masuk Kang Rio Prastyo Aji. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kakak. Oke, selamat datang di podcastnya Going Indonesia, The Way of Archery. Kilaf adalah jalan panahku, gitu ya? Santap. Akhirnya ada juga signature-nya. Oke, kita masih menunggu Kang Ray ya. Kang Ray itu panggilannya apa sih? Ya Kang Ray, panggilannya Kang Ray. Ray ya. Terus Kang Samil itu dari Vespati Jawa Barat itu. Sama Kang Hasim. Mana Kang Hasim nih? Masih nunggu lah. Kalau mereka semua sudah masuk, baru kita mulai full. Jadi sebelumnya kita insya Allah akan membahas tentang Vespati. Ada Kang Samil datang. Halo Kang Samil. Kang Ray juga udah. Kang Ray udah gabung tuh. Mana ya? Malam. Kang Rio minta jadi co-host. Itu Kang Ray udah masuk tuh. Iya, sudah masuk, cuman dia belum jadi co-host. Yang Andri Prianto, ya. Iya, benar ya. Iya itu Kang Ray. Oke, sudah di-invite itu, tinggal masuk. Oke, Andri udah masuk. Oke, udah masuk. Iya. Tunggu Kang Hasim satu lagi, Kang Hasim dari Bekasi ya. Wih, Kang Ray fotonya formal banget, Ini email sekolah ini. Ada Kang Hasim nih. Jadi iya. Kang Jarot jadi gabung nggak? Kang Jarot sudah dibilang tadi, sudah di-invite. Maksudnya sudah dibilang tinggal masuk. Lagi masuk rumah. Tunggu aja bentar ya. Iya. Oke, intinya kita akan ngobrol tentang Vespati. Kebetulan di sini ada Kang Rio. Kang Rio itu bukan nama asli ya? Nama aslinya apa sih kemarin lupa? Nama aslinya Eko Rio Safari Pesejati. Loh kemarin? Nama Rio, nama asli. Muhammad Ilham. Muhammad Iya Ilham juga. Muhammad Ilham itu? Enggak, itu nama ini apa namanya? Jadi dulu bilang orang ganti nama gitu dari nama lahirnya, tapi di KTP tetap itu. Oh, oke. Kang Rio ini ketua Vespati Kalimantan Timur, benar? Yes. Oke, benar. Jadi info tentang Vespati harusnya valid ya. Insyaallah. Kalau Kang Andri apa nih? Di Vespati sebagai apa? Ketua harian? Ya, jadi Kang Ray itu ketua harian Vespati Kaltim dan kabid organisasian Vespati cabang Samarinda. Oke. Kalau Kang Samil? Ya. Kang Samil di Vespati apa nih? Terakhir itu wakil ketua di Pengcap. Pengcap mana? KBB. Bandung Barat. Bandung Barat. Oke, Bandung Barat. Masih. Oke, sip. Ya sudah, kita mulai aja lah. Yang nanti yang mau masuk boleh. Kalau Kang Jarot mau masuk nanti boleh ya. Katanya mau nanya-nanya itu. Buat teman-teman yang mau jadi pembicara, mau nanya-nanya juga boleh. Ini masih ada slot 3 bisa. Tinggal bilang aja. Ada nggak? Atau sambil jalan ya? Sambil jalan kalau ada yang mau. Ya, sambil jalan. Kalau sambil jalan kalau ada yang mau masuk sebagai pembicara buat nanya-nanya boleh. Atau lewat. Aneh izin nggak sambil jalan, sambil duduk aja ya kakak. Oke, Kang Jarot udah masuk. Nah, masuk. Kang Jarot sok apa? Kita jadi co-host. Mana nih? Biar tak invite. Halo Kang Jarot, masuk jadi co-host. Katanya mau nanya-nanya. Oke, Kang Ronald.
Kang Ronald ini Kang Jarot ya? Bukan, Oh beda. beda. Beda lagi, beda lagi. Ayo Kang Jarot, oi. Gak kelihatan. Oh iya. Iya. Kang Yoga tuh masuk juga tuh Kang Yoga. Ya, kalau ada yang mau jadi yang mau ngomong nanya-nanya secara live boleh. Tungguin. Oke, sambil menunggu kita mulai aja ya. Nanti Yap. formatnya ya tanya jawab biasa aja lah, yang rileks santai. Kita usahakan untuk tidak menyerempet politik cara yang aneh-aneh. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan ke arah sana sedikit ya, harap maklum misalnya. Kemudian kita mulai aja. Pertanyaan pertama dari saya aja. Vespati itu apa sih? Tok, yang mau jelasin silakan. Kang Rio. Gimana? Kang Rio deh. Anda jawab. Oke, Anda jawab ya, Kang. Siap, silakan. Oke, Bismillah. Jadi Vespati itu Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Jadi federasi yang menaungi panahan tradisional di bawah naungannya KORMI. KORMI itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang belum tahu apa itu KORMI, jadi di Dispora itu ada 3 komite untuk olahraganya. NPCI yang pertama, National Paralympic Committee of Indonesia, itu diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Ada lagi KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, itu menangani olahraga-olahraga prestasi. Seperti kita tahu kan, seperti ada PSSI di situ, ada PBVSI, ada Percasi dan yang lain-lainnya. Nah, terus ada lagi olahraga yang tidak ada dinaungin di KONI, tapi adanya di KORMI. Nah, inilah komite yang satu lagi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Karena panahan tradisional itu tidak dipertandingkan di PON untuk sekarang ini, mungkin di PON-PON awal dipertandingkan ya, tapi untuk sekarang yang diperpani kan tidak. Jadi kita dinaungin oleh Vespati di bawah naungannya KORMI. Kita ada event nasional namanya Fornas dan dipersiapkan untuk menuju internasional namanya Tavisa. Jadi KORMI sama KONI sebenarnya sejajar, cuma beda jenjang. Jadi kalau dari KONI itu ada Olimpiade, ada PON dan Olimpiade. Kalau di KORMI itu ada yang namanya Fornas dan Tavisa. Mungkin itu sih singkatnya. Jadi untuk panahan tradisionalnya ada di Vespati, di bawahnya KORMI, dan untuk panahan modern yang seperti kita tahu seperti kompon dan sejenisnya itu dinaungi oleh Perpani. Jadi here I just wanna talk about my piece. Jadi kita bicara tentang Vespatinya aja di sini, bukan ke organisasi yang lain. Oke, itu aja Kang. Oke, ada yang mau nambahin? Oke, tambahin Kang. Jadi untuk induk olahraga ini, untuk induk olahraga Vespati ini di bawah KORMI. Jadi beda dengan KONI ya. KONI itu kan olahraga prestasi kan. Nah, kalau KORMI lebih ke Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ya. Jadi ada rekreasinya di sini. Cuman sudah punya ajang nasional sama internasional, yaitu yang tadi disebut sama Kang Rio. Yang nasionalnya itu Fornas, kalau yang internasional nanti dulu Fornas, Tavisa juga ya Kang Rio ya. Yap, betul. Iya. Tavisa itu internasional ya Kang ya. Tavisa pertama kalau tidak salah di Jakarta kemarin. Tavisa pertama itu kalau tidak salah. Seperti itu. Itu. Oke, Kang Samil mau nambahin? Cukup lah. Cukup. Ya. Nanti lah kalau misalkan udah jadi nanti. Oke, pertanyaan dari saya berikutnya. Kalau definisi panahan tradisional menurut Vespati itu apa? Nah, silakan Kang Rio. Ya, jadi panahan tradisional kalau di Vespati itu adalah jenis panahan, kita
sebut opposite-nya dulu ya. Opposite-nya dari tradisional adalah modern. Jadi dari traditional bow itu opposite-nya modern bow. Apa sih traditional bow ini? Traditional bow ini apakah dilihat dari bahannya atau dilihat dari apanya? Enggak. Kalau misalkan dari bahannya, kita nggak ada yang tradisional. Bukan nggak ada, sedikit yang tradisional. Karena bahan-bahan yang dipakai sekarang kan kebanyakan bahan-bahan modern. Gitu. Tapi yang disebut tradisional dari mana? Disebut dari desainnya, dari jenisnya. Gitu. Jadi di dalam Vespati itu ada panahan tradisional dengan window, panahan tradisional tanpa window, panahan tradisional yang panjang seperti longbow itu ada. Jadi yang misalkan yang dengan window itu contohnya jemparing modifikasi. Nah, jemparing modifikasi ini kan rata-rata memakai window, tapi tetap dikategorikan sebagai panahan tradisional. Jadi ada nama kategorinya panahan tradisional dengan window. Ada lagi panahan tradisional tanpa window, contohnya seperti apa? Seperti jemparing Pasundanan, Matraman, jemparing Kuningan, Rancatan. Nah, itu masuknya ke panahan tradisional tanpa window. Ada lagi panah-panah tradisional Asiatik ya, seperti yang kita main ya, yang dengan umumnya disebut longbow, umumnya disebut horsebow ya, seperti yang kita pakai itu kebanyakan jenisnya horsebow kan. Terus ada lagi longbow. Ya, longbow juga banyak. Ada seperti English longbow, African longbow, Papuan longbow, Yumi. Jadi definisi panahan tradisional itu ya positnya dari panahan modern gitu. Kalau panahan modern dalam gambaran kita kan ya udah seperti itu, lengkap dengan stabilizer, lengkap dengan stabilizer, ada visir, terus yang kompon tuh ada katrolnya macam-macam kan. Nah, kalau misalkan kita lebih simple, tuh, yang namanya panahan tradisional. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu Kang. Siapa tahu ada yang mau nambahin. Ada yang mau nambahin? Dari ada Kang Wasid Hasim. Kang Hasim dari mana ini? Tes. Bisa dengar suara saya? Bisa, clear. Bisa. Loud and jelas. Baru dipakai podcast. Kang Hasim Siap. ini dari Vespati dari mana? Jabatannya apa? Oh, baik. Saya di Vespati DKI Jakarta. Cuma sebagai pelengkap aja sih di bidang kepelatihan dan perwasitan ya. Oke. Kang Jarot, kalau mau nanya karena jadi pembicara ngomong langsung aja, oke? Boleh ya? Boleh. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencengin dikit volumenya Kang. Suaranya kencengin. Kenceng ya? Dalam. Cek. Nah, itu baru. Halang kumis kayaknya dari halang kumis itu. Padahal disampetin di belakang jenggot ini. Oke. Ini saya izin bertanya ini. Ini kebetulan kan di Kabupaten Semarang. Jawa Tengah ini lagi kebentuk ini. Baru kemarin rapat untuk pembentukan kencengin lagi Kang. Cek. Nah, kemarin lagi rapat pembentukan untuk organisasi Jawa Tengah. Betul. Nah, ini kan kemarin ada beberapa teman yang sudah gabung kebetulan di pas waktu panahan MU kemarin gabung bareng-bareng. Alhamdulillah sudah bentuk istilahnya Dewan Formatur. Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol ini. Dan kebetulan yang ada itu dari teman-teman bos-bos semua yang datang. Kemudian untuk yang teman-teman Jembaring ini kan belum ada, kecuali kemarin Mas Rostam mungkin Semarang tahu nggih. Pak Rostam Semarang itu kebetulan datang. Kemudian kebetulan kan kalau di Jawa Tengah itu sudah jadi ikon itu kan Jembaring. Dari Jembaring ya. Kemudian posisi Jembaring ini kan harusnya dengan di horsebow ini kan setara gitu ya. Kemarin ada yang kena-kenik itu kebetulan ada teman-teman nah so dari Pengcap ini kalau bisa banyak dari horsebow-nya. Itu kena-kenik aja sih, istilahnya rebukan di belakang aja.
Kemudian apakah seperti itu di isu di belakang itu di wilayah lain? Kemudian yang kedua saya izin bertanya, kemarin kan udah ada forum Potratnas ya, yang di Bangka Betul, betul. Itu yang maju itu atas nama Perpatri atau Vespati? Karena yang di Vespati Jawa Tengah itu belum ada, yang ada seleksi itu kelihatannya cuma ada yang di mana itu di Perpatri Jawa Timur yang berangkat. Kemudian yang Jawa Tengah cuma berangkat yang ke Tapel. Kemudian selanjutnya untuk yang KPOTI kan ada komisi permainan olahraga tradisional Indonesia ini, apakah kita juga akan masuk ke sana untuk Vespati ataukah ada naungan lain? Baik. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Matur nuwun. Itu pertanyaannya panjang ya. Iya. 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 Tapi Pertama poinnya yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu ya. Ini kedudukan kayak Jembaring ini kan harus untuk kepengurusan ini, apakah harus sesuai dengan musyawarahnya itu ditentukan dari pusat, ketuanya siapa gitu, harus dari Bosbu atau Jembaring atau sesuai dengan kearifan lokal yang paling banyak mana gitu ya. Yang pertama ini. Yang kedua untuk Potratnas ini seleksinya apakah lewat Vespati atau lewat Perpatri? Potratnas. Kecuali yang Kormi ya, Kormi pasti lewat Vespati karena memang yang masuk di Kormi memang dari Vespati. Yang kedua Ketiga, oke. Oh sorry, yang ketiga KPOTI. Untuk yang KPOTI ya, KPOTI itu kita akan masuk ke sana juga apa tidak? Karena KPOTI kan juga organisasi baru. Kebetulan di Kabupaten Semarang itu Kormi malah belum ada, tapi untuk KPOTI malah sudah ada, seperti itu. Terima kasih. Monggo. Ada yang bisa jawab? Saya nggak bisa. Ya, kalau ini Kang, saya jawab yang pertanyaan pertama ya. Yang pertama, menurut ADART itu kalau ketua itu dipilih berdasarkan musyawarah daerah, musda. Nah, jadi bukan ditunjuk dari pusat dan bukan bukan penunjukan langsung kayak gitu lah, nggak ada. Jadi itu dari musda, musyawarah daerah. Entah itu nanti yang terpilih ketuanya dari Jemparing kah, entah dari Horsebow, entah dari horseback mungkin bisa jadi. Ya itu nggak ada masalah, siapapun yang terpilih itu harus lewat musyawarah daerah. Contohnya misalkan kayak di Sulawesi Utara ya. Di Sulawesi Utara itu yang terpilih AKBP Heriati. Itu beliau terpilih lewat musda gitu. Walaupun beliau memang pemain panahan tapi nggak begitu intens gitu. Tapi bisa menjadi ketua daerah berdasarkan hasil musyawarah daerah gitu. Jadi bukan petunjukan langsung dari mana, dari pusat atau apa, nggak ada. Jadi nggak ada settingan seperti itu. Yang ada itu adakan musyawarah daerah. Setelah ada musyawarah daerah, terpilih ketuanya, baru ada yang cabang-cabang. Makanya kemarin kan di grup Vespati Jateng kan jangan ada dulu musyawarah cabang kan, karena belum ada tertunjuk ketua daerahnya. Jadi harus daerah dulu terbentuk, baru nanti disusul sama cabang-cabang yang ada. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini tentang apa tadi? Apa tadi? Halo, Kang Jarot. Potratnas. Oke, Potratnas. Jadi, ini saya mau nerangkannya gimana? Jadi, saya ngomong apa adanya aja boleh nggak? Boleh. Bebas, tapi sopan. Bebas dan sopan saja. Iya. Masih baru nih. Jadi dari Potratnas kemarin untuk keseluruhan nggak tahu ya, tapi yang jelas saya kan juga ada di grup Kormi di Kalimantan Timur di kepengurusan yang lama. Ini kebetulan ke Kalimantan Timur udah baru aja bulan kemarin bikin musyawarah provinsi. Jadi udah ada ketua Kormi yang baru, cuma belum dilantik. Jadi di kepengurusan lama itu saya gabung di grupnya dan
eh, pada saat ada Potratnas itu yang turun semua dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Jadi teman-teman dari Balikpapan berangkat ke sana, kemana? Ke Bangka ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi tidak ada tidak ada seleksi dan lain-lain, nggak ada. Jadi langsung berangkat gitu aja sih. Kalau kemarin. Gimana tuh? Dan Jelas ya? Dan yang jelas bukan dari Vespati. Oh, sifatnya berarti penunjukan ya itu. Gimana ya? Ya, yang jelas bukan dari Vespati. Forumnya itu ada, cuman ini mau event mau yang ikut siapa terserah yang bikin gitu. Artinya kita pusing untuk masuk. Jadi gini, kita memang di suatu organisasi, gini Kang ya, ini kita bicara masalah organisasi. Di suatu organisasi itu kita punya prosedur. Kita punya prosedur, ya kan? Ada tingkatannya, ada berdasarkan ADART, diatur sudah semuanya. Tapi tidak semuanya itu terkadang sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, gitu. Ya enggak, setuju enggak? Itu di organisasi apapun loh ya, bukan hanya di Vespati loh. Itu di organisasi apapun biasanya sih ada gitu. Mungkin ini salah satunya seperti itu. Berat amat bahasan ini. Makanya sebenarnya tadi tuh kan yang pertama tadi tuh I just want to talk about my piece. I just want to talk about my piece. Jadi tanya Vespatinya aja deh gitu nah. Jangan merembet ke yang lain. Kalau Vespatinya anak jawab. Jadi gini, aneh selain jadi ketua daerah Provinsi Kaltim, aneh juga di Pengnas jadi wakabit keorganisasian. Jadi insya Allah kalau misalkan ini tanya tentang Vespati aja, insya Allah anak jawab kalau tetap. Oke, Kang Jarot, yang ketiga mau dijawab nggak? Apa tadi tuh? Kopti? Iya, KPOTI. Komisi Permainan Olahraga Tradisional Indonesia. Itu karena belum ada Kormi di sana ya? KPOTI itu kelihatannya kayak komite sendiri tuh Kang. Saya juga masih bingung posisinya di mana, tapi kok juga menyangkut di permainan tradisional juga. Kalau di Kabupaten Semarang sih ada markasnya juga. Cuman di panan tradisional itu apakah sudah menginjak ke sana atau belum? Karena yang maju ke Potratnas kemarin itu lewatnya teman-teman di KPOTI seperti itu. Kebetulan jadi Kang Jarot. Silakan. Kang Jarot pernah dengar yang namanya KOTI, Komite Olahraga Tradisional Indonesia? Ya, KOTI, betul. Ya, pernah dengar yang namanya Fortina, Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia? Itu di bawah Kormi bukan? Ya, betul sekali. Jadi dulu ada KOTI, KOTI itu komite ya, Komite Olahraga Tradisional Indonesia. Nah, dulu ada yang namanya Formi, sebelum berubah menjadi komite, masih Formi kan. Jadi sekarang sudah menjadi komite Kormi. Jadi tidak mungkin ada komite di bawahnya komite sehingga dia berubah nama menjadi Fortina. Oh, berarti posisinya itu Kormi ya, tapi kan KPOTI kok ada istilah KPOTI juga. Nah, itu lagi ada komite lagi. Nah, jadi nggak mungkin ada komite di bawahnya komite sehingga kalau misalkan cuma jadi persatuan, federasi, asosiasi itu di bawahnya komite. Jadi entah bagaimana mungkin mereka memperjuangkan menjadi komite tersendiri. Mungkin itu aneh. Udah jangan berat. Karena yang jelas diakui di bawah Dispora itu ada 3 Kang. Ini yang seperti yang dijelaskan tadi di awal, ada NPCI, ada KOMI dan ada Kormi. Itu yang jelas diakui di bawah Dispora. Oke, cukup Kang Jarot. Jangan berat-berat, nangis aku ntar.
jangan Kang. Boleh. Vespati aja deh, tanya Vespati aja deh. Ada pertanyaan nih. Apa pandangan Vespati kalau ada anggotanya yang join multiple club, baik di dalam atau di luar Vespati? Sok, silakan. Oke, Kang. Berdasarkan dari ADART itu nggak ada pelarangan untuk duit keanggotaan. Bahkan anggota Vespati pun banyak yang menjadi anggota di lainnya. Terus terang aneh pribadi, saya punya KTA Panahmu Muhammadiyah, organisasi juga sih. Ya ini kalau misalkan ketambah GI, saya punya 2 KTA lagi nih. GI mah bukan organisasi. Nah, bukan organisasi, oke. Tapi ada kartu anggotanya. Belum ada. Itu dia. Nomor anggota. Belum ya? Oh, nomor anggota, siap. Jadi saya sebagai ketua daerah itu juga join di organisasi yang lain, gitu. Salah satunya di Panahmu. Jadi aja yang gitu ya. Nggak ada masalah, Kang. Jadi semua itu asalkan kita sesuai dengan porsinya, kita tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita, ya kan? Ya, dibawa enjoy. Bahkan kalau misalkan ada satu orang yang memiliki duit keanggotaan, itu malah justru lebih gampang untuk bersinergi antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Sebenarnya sih seperti itu, seharusnya. Iya sih. Oke. Kemudian, pertanyaan dari saya balik ke pertanyaan nomor 1 dari Kang Jarot tadi sih, agak penasaran. Apakah di Vespati jenis-jenis panah, jenis-jenis busur, apa namanya istilahnya ya? Jenis-jenis panahnya itu dikategorikan lagi atau satu panahan tradisional aja atau gimana? Ada kategorinya. Oh, dibikin kategori lagi gitu ya? Betul. Yang ada busur tadi, tradisional tanpa window, ya betul, busur tradisional tanpa window, busur tradisional dengan window, terus itu busur horsebow, kita bilang apa asiatik lah ya kan, ada longbow. Oh itu dipisah? Kalau dari panjangnya kan beda dia. Ya, jadi ada beberapa ini. Ada beberapa. Misal, sorry, tak potong. Misal di perlombaan, itu lombanya berarti beda-beda atau bisa campur? Oh, lombanya beda. Jadi kemarin, jadi ini untuk yang Fornas itu udah ada terbit, itu beda. Jadi ada yang kategori dengan window dan tanpa window itu dibedakan. Tapi kemarin kita ngadakan event yang namanya fantasi. Mungkin ada denger ya Kang ya? Kenapa dibedakan? Enggak, ada dengar nggak yang namanya fantasi kemarin? Event. Pernah dengar sih, tapi enggak merhatiin banget. Kalau di fantasi nggak ada dibedakan kemarin. Jadi di fantasi itu semuanya gabung, semua busur tradisional, mau rancatan, mau jemparingan yang ada windownya, mau horsebow, mau apa, gabung jadi satu panahan tradisional dan pada saat itu juara 1, 2, 3-nya dari jemparingan semua. Ya, jadi pada saat itu. Jadi pertanyaan saya teh, kenapa secara formal itu dibeda-bedakan gitu loh? Karena memang dibedakan kan? Ya, karena gitu? Dari desainnya pun berbeda. Jadi seperti misalkan gini, contohnya kita lari ke panah modern ya, kita ambil perbandingan ke panah modern nih. Dari kompon dan standar bow pasti berbeda kan? Standar, recurve, kompon itu berbeda, dibedakan kategorinya. Kenapa? Karena busur yang satu dengan busur yang lainnya berbeda. Jadi busur kompon tidak bisa gabung sama busur standar atau recurve. Masalahnya jadi kan kalau kompon atau standar itu kan memang ada perbedaan yang sangat mendasar ya. Kalau kompon itu kan begitu kita tarik full ringan kan. Itu satu. Kalau recurve ya hampir sama lah dengan busur-busur lain. Cuman ada peralatan tambahan kan itu kan. Ya nggak sih? Tapi kalau yang tradisional ini apa keunggulan yang satu antara yang satu dengan yang lain gitu sehingga dibedakan? Ya, itu masih membuat kalau misalkan dia ada jendelanya kan dia bisa seperti berfungsi sebagai aero race. Jadi lebih memudahkan aero untuk
stay di situ gitu ya kan. Kan sama aja dengan jempol. Kalau misalkan jempol kan kita beda lagi tariknya. Maksudnya RORS di jempol dengan RORS di window, apakah salah satu itu akan lebih akurat gitu? Menurut saya sih tidak ya. Kalau technically mungkin secara apa ya, kita namanya manah kan narik, pasang, tarik, lepas ya kan. Cuma 3 itu doang sih panah kan. Pasang, tarik, lepas. Itu tekniknya. Tuh. Tapi dari desainnya pun udah berbeda kan. Yang dengan window dan tanpa window itu udah beda. Desain desain busurnya pun udah beda. Jadi kita kategorikan di busur yang berbeda pula. Gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Apa tadi? Vespati kepanjangannya apa? Udahlah itu. Federasi Tradisional Indonesia itu mah. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, itu yang tadi ya itu cuman saya agak curiosity aja sih soalnya gini, misalnya penggemar longbow itu kan masih sedikit sekali. Mereka nampungnya di mana nanti gitu? Mungkin gini Kang, kita melihat itu bukan dari ini. Contohnya seperti di ini nih, di Kalimantan Timur nih. Di Kalimantan Timur ini mayoritas ya, kebanyakan itu kita pemain horsebow, kebanyakan. Asiatik, jarang ada yang bukan jarang, tapi sedikit gitu, yang main jemparingan. Jadi kalau misalnya dan ada juga ada pemanah jemparingan pengen masuk lomba Asiatik di Vespati diperbolehkan nggak tuh? Itu ada tuh eventnya Fantasi kemarin yang saya sebutin. Selain di Fantasi saya belum nemuin. Belum, tapi bisa nggak kira-kira itu? Jadi tidak ada diskriminasi busur lah namanya gitu kan? Kemungkinan bisa karena di Fantasi udah pernah diaplikasikan kan. Gitu. Walaupun kemarin memang menuai pro dan kontra. Jadi teman-teman yang memang fanatik dengan horsebow, fanatik lagi bahasanya gimana ya? Jadi teman-teman yang yalah pakai bahasa fanatik aja lah. Fanatik dengan horsebow, mereka nggak mau dicampurkan sebenarnya, dicampur adukan. Soalnya tapi ini yang horsebow sendiri misalnya, kan ada yang jenisnya panjang tuh kan, misalnya kayak busur Yumi gitu. Jadi busur Tangchang-an saya misalnya itu kan panjang. Kalau saya narik 3 finger juga bisa misalnya. Bahkan pemain-pemain Asiatic bow juga banyak yang pakai 3 finger kan misalnya. Nggak beda dengan kalau dia bawa longbow ya. Longbow kan dianggap beda kategori. Padahal sama-sama aja nggak ada windownya kan kalau longbow itu kan. Nggak ada windownya, nggak ada race-nya. Tapi memang bisa dong masuk ke dalam kategori horsebow dalam tanda kutip gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu waktu event Fantasi itu sebenarnya ada juga penolakan dari teman-teman yang lebih seneng di horsebow. Jadi ada penolakan dan gimana ya? Seperti rasa tidak terima kalau misalkan busurnya dijadikan satu dengan busur-busur yang lain. Gitu. Tapi kan kita di Vespati ini Federasi Seni Panahan Tradisional. Jadi kita berusaha untuk mengadakan satu event yang dimana semua busur tradisional bisa ikut di dalamnya. Nah, adalah event Fantasi itu tadi. Kalau dari yang lain, ya memang itu pasti ada semua itu memang pasti ada pro dan kontra. Yang selama ini kan nggak ada event nasional, event yang sifatnya nasional mencampur adukan semua busur. Tradisional kan? Selama dia busur tradisional gitu. Iya, busur tradisional. Ada pernah nggak Kang ngelihat event yang event secara nasional skalanya, tapi semua busur dicampur adukan, ada nggak? Pernah lihat nggak? Sebelum Fantasi? Belum. Nah belum. Itulah pertama kalinya kita ingin mencampur adukan no border, semua panahan tradisional bisa berkompetisi di dalamnya itu. Itu salah kan, satunya. berarti terjadi semacam seperti dibilang Kang Rio tadi, terjadi fanatisme busur gitu ya. Padahal itulah yang saya bilang tadi. Saya bilang tadi kan ada pro dan kontra.
Jadi memang ada beberapa, bahkan ada yang japri saya loh, japri tentang itu. Kenapa kok bisa digabung busurnya? Ya, ini event yang pertama kali di Indonesia skala nasional kita tanpa memandang dulu semua busur tradisional bisa ikut berkompetisi. Jadi Cuma kalau misalkan di Fornas kita memang bedakan kalau di Fornas. Kalau di Fornas kita bedain. iya nggak apa-apa sih, cuman yang harusnya sih kalau menurut saya busur tradisional itu ya nggak dibedakan sih menurut saya lah ya. Tapi ya itu mah gimana organisasi lah. Bodoh amat. Kalau yang lain ada tanggapan nggak, Kang Hasim, Kang Samil, Kang Andri mengenai busur ini? Nah, yang di Dewan Kepelatihan kayaknya lebih berdasarkan fakta kayaknya. Ini diskusi aja ya, diskusi bebas ya, karena di luar ini ya. Bentar, satu-satu. Iya Kang. Silakan Kang. Siapa yang mau ngomong nih? Kang Samil. Kang Samil, silakan Kang Samil. Oh sepi. Kang Hasim, siapa lagi? Sok. Kang Rey itu. Mau nambahin Kang Rey kayaknya. Enggak, kalau masalah busur sih aneh nggak terlalu sih ya, nggak terlalu banyak paham, soalnya baru menyelenggarakan satu kali juga kan pertandingan kemarin. Mungkin jawaban Kang Rio itu yang mewakili lah. Kang Hasim gimana, Kang Hasim? Ada pendapat nggak? Siap, ini diskusi aja ya, Kang ya. Oh. Menurut saya sih kemarin yang fantasi itu bagus ya, maksudnya karena memang belum pernah ada di kita ya, yang menggabungkan semua busur tradisional begitu ya. Tapi kalau untuk di Fornas kayaknya udah dibagi-bagi ya, Kang Rio ya. Ya betul. Menurut saya ini juga ada kedepannya biar lebih ini juga sih, Kang, semuanya jadi jadi juga tidak mencampur, kan beda-beda ini ya, maksudnya tadi ya, misalnya ada yang ada windownya, kemudian ada yang membolehkan pakai Aerores gitu, itu ya menurut saya sih ya biar ini aja, semuanya nyaman aja sih gitu ya. Kalau masalah pembagiannya apakah longbow nanti masuk horsebow juga atau Yumi masuknya horsebow atau enggak, ini ya ini sih tergantung Yumi jelas persepsi dan ya, Yumi jelas horsebow. Apakah longbow masuk horsebow, kemudian apalagi jemparing juga masih bisa dimasukkan gitu ya. Itu ya tergantung organisasinya sih. Kang Samil ada? Ya. Gimana? Kalau sebenarnya kalau misalkan di Pespati itu kan di Jawa Barat, karena memang tak begitu banyak mengikuti perkembangan, jadi tapi kalau secara Pendapat aja lah. pendapat itu kan ya, kalau yang kayak jemparingan itu kan memang ada juga kemarin itu untuk mengembangkan panahan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, itu ada litbangnya juga kan kemarin mengenai paringan yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara ini kemarin itu kalau nggak salah yang justru jadi yang dipisahkan itu antara yang ground sama yang horsebow-nya, berkudanya gitu di sana kemarin. Horseback. Ya, baik itu horseback sama ground. Yang dipisahkan. Itu aja. Nah, kalau secara itu itu aja sih sebetulnya, nggak masalah busur jemparing sama horsebow-nya gitu. Masih tadi nggak sana. Kalau gitu aneh nambahin lah, Kang, izin. Silakan. Ya, jadi kalau untuk masalah jenis busur, menurut aneh misalnya kemarin itu dilaksanakan sebenarnya bagus aja, karena mengakomodir
mengakomodir pengguna ya. Misalnya ada pengguna jemparingan, pengguna horsebow, pengguna busur-busur istilahnya yang pakai window atau arores dan sebagainya. Tapi yang jelas itu jangan disatukan kelasnya gitu. Jadi kan kemarin kan ada kelasnya sendiri-sendiri ya. Nah itu menurut Ani sih bagus saja. Suatu hal yang inilah yang mantap lah karena mengakomodir semua kelas, semua jenis sehingga yang memang menggunakan busur-busur tertentu itu bisa ikut anunya pertandingannya gitu. Yang penting kan tradisional gitu, tradisional bow itu yang Jadi pertama. Yang keduanya memang sebenarnya yang menarik ini mengenai konsentrasi antara ground sama horseback nih. Karena sepertinya ada spesialisasi sepertinya antara ground sama horseback dari induk organisasi gitu. Nah ini memang menarik ini kayaknya untuk didiskusikan ini. Begitu mungkin Kang Rio bagaimana tanggapannya? Ya, gini Kang, itu kita berbicara untuk pembagian ini kan, kita berbicara masalah regulasi, ya kan? Kita berbicara masalah regulasi, peraturan, tata caranya, ya itulah, dan tetep bengeknya yang lain. Jadi yang namanya regulasi ini itu dinamis Kang. Regulasi itu dinamis. Tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti akan berubah-ubah sesuai dengan masukan yang diberikan oleh para penggiatnya atau dirubah karena organisasi merasa harusnya seperti ini loh gitu. Ingat enggak? Dulu waktu pas Piala Dunia 2002, Piala Dunia FIFA, regulasinya bagaimana? Ada silver goal, ya kan? Baru ada golden goal. Nah sekarang regulasinya udah nggak ada lagi yang seperti silver goal, nggak ada golden goal. Jadi langsung babak tambahan 15 menit. Nah itu regulasi itu dalam 10 tahun atau 20 tahun itu bisa berubah. Dulu tinju 15 ronde, sekarang hanya 12. Nah, terus regulasi badminton juga berubah gitu ya. Apalagi ini panahan tradisional. Panahan tradisional ini lebih kompleks daripada olahraga-olahraga yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan nantinya regulasi ini akan berubah. Nah, entah 10 tahun ke depan, entah 5 tahun ke depan, regulasi itu bisa ada perubahan nantinya. Nah, bagaimana berubahnya ya itu kita nggak tahu nanti seperti apa ya kan. Pasti ada nanti ya faktor-faktor yang membuat regulasi ini berubah atau apa itu nanti kedepannya kita nggak tahu seperti apa. Gitu. Tapi yang jelas namanya regulasi di dalam olahraga ini tidak ada yang fix. Bisa berubah ya? Setuju nggak? Pasti. Iya sih. Pasti berubah. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, tiga olahraga yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tinju dulu 15 ronde, sekarang cuma ada 12 ronde, ya kan? Sepak bola ada babak tambahan 15 menit pertama, 15 menit kedua, terus itu ada golden goal, ada silver goal. Dulu Anjung Hwan dari Korea Selatan sampai menang lawan Italia, ayo. Gara-gara ada silver goal dan golden goal itu rules yang dulu gimana? Akhirnya rulesnya sekarang kan sudah berubah lagi kan? Jadi regulasi dalam olahraga itu dinamis sifatnya. Nggak ada yang fix, beneran. Coba deh. Oke, sip. Gimana? Ini dulu deh. Kita ganti topik setelah busur. Oke, ganti topik. Ini saya mau tanya yang sifatnya basic aja deh. Untuk jadi anggota Vespati itu gimana syaratnya? Ada syaratnya nggak? Sorry. Vespati ini menaungi person atau menaungi klub sebenarnya? Bagaimana sekarang? Jadi menaungi kita dari Vespati itu ada hierarki. Jadi dari Pengnas ke Pengda, dari Pengda ke Pengcap, dari Pengcap ke klub, dari klub ke anggota. Nah, jadi untuk mendapatkan KTA Vespati, seseorang itu harus memiliki klub yang memiliki SK Vespati. Itu yang pertama.
Jadi kalau misalkan dia secara pribadi ingin bergabung sama Vespati, dia harus masuk klub yang sudah memiliki SK dari Vespati. Nah, SK yang dikeluarkan oleh pengurus cabang. Baru bisa. Karena pendataan kita ini kan sekarang sistemnya kan online database. Jadi satu orang per person itu memiliki satu barcode sendiri di di kartu anggotanya dan tercatat secara nasional. Online kapanpun. Nah itu, jadi apabila ingin menjadi anggota Vespati harus masuk ke klub yang sudah memiliki SK dari pengurus cabang Vespati. Oke, apa syarat untuk masuk sebagai anggota Vespati selain sebagai klub, maksudnya sebagai personnya gitu? Ada? Maaf itu apa? Kalau dari Vespati sendiri klub atau komunitas ya? Federasi. Vespati itu organisasi. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Klub, Kang. Yang paling bawah itu klub, Kang. Untuk kepengurusan klub, ya. Klub minimal memiliki 5 orang anggota. 5 orang pengurus. Anggota sekaligus pengurus betul. Jadi syarat dasarnya apa? WNI aja ya? Syarat dasarnya itu mengisi formulir, Kang, ya, dan itu harus tulis tangan. Ya itu maksudnya WNI kan bisa kan gitu kan? Betul. Nah, nggak ada syarat lain-lain kan? Nggak ada. Beneran tuh. Ini gini nih, Kang. Ini anak-anak aneh bicara masalah organisasi ya. Masalah keorganisasian. Nah, jadi di Samarinda sendiri di tempat saya itu kan Vespati itu adalah organisasi olahraga. Pernah disentil di Kormi, di grup Kormi. Di grup di grup Pengmas. Kalau misalkan kita ini organisasi olahraga, kita harus bisa menaungi semua orang yang ingin bergabung. Oh iya, jelas. Tidak ada pandang bulu, tidak ada. Selama memenuhi persyaratan. Nah itu, tidak ada diskriminasi SARA di Vespati. Nggak ada bintang-bintang ya? itu bintang Kan. Ya, kadang-kadang kan ada bintang-bintang tuh kalau mau masuk klub tuh. Nah, gimana kalau misalnya tadi kan dibilang Vespati tidak ada diskriminasi SARA. Gimana kalau klub di bawahnya melakukan hal itu? Pertanyaan saya. Yang jelas kalau misalkan klub melakukan itu, dia sudah tidak mentaati ADART yang ada. Misalnya kita kan organisasi kan harus ada menurut ADART yang ada kan sekarang. Ya misalnya ada klub yang orang Jawa saja gitu, boleh nggak di Vespati kayak gitu? Nggak ada kan, nggak boleh ya? Oh bagus. Nggak boleh. Jadi hanya untuk orang Bontang saja. Diskriminasi SARA, benar. Diskriminasi SARA, suku, agama, dan ras nggak ada di Vespati karena kita ini organisasi olahraga. Ya berarti nggak boleh ya ada klub yang berdasarkan suku gitu, nggak boleh ya? Oh nggak, suku, agama, dan ras nggak ada. Aku mau ngomong nggak enak. Nggak apa-apa. Jadi ini nggak pertanyaan memang ada gitu yang kayak gitu, Kang. Oh banyak. Oh alam. Jadi bukan di Vespati kali. Kemarin jadi gini, kemarin itu kita di Forkot ada satu anak yang memiliki potensi. Namanya Francisco. Keren tuh anak. Dia di bawah asuhannya Kang Sabran di sini. Kang Sabran itu pengurus bidang Litbang kalau nggak salah ya, penelitian dan pengembangan. Lomba. Di sini. Nama kan? Bidang lomba. Iya, dia di Forkot kemarin yang bagus gitu. Kalau menurut Anu dan bilangnya pelatihnya memiliki potensi gitu. Jadi nggak ada hambatan apapun ya kan ya di Vespati, tidak ada
sara, gender pun nggak ada. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ada biaya apa aja untuk jadi anggota dan daftar klub untuk masuk Vespati? Ada nggak biayanya? Atau ada biaya bulanan Oh, ada. misalnya? Berapa? Sebutin, Sob. Oke, yang pertama itu ada biaya registrasi namanya. Itu setiap pendaftar menjadi anggota itu ada biaya registrasi 30.000. Nominalnya langsung saya sebutkan 30.000. Setelah itu ada lagi yang namanya biaya tahunan. Untuk uang KTA itu 50.000. Jadi kalau pertama kali mendaftar ke Vespati bayarnya 80.000. Tapi setelah tahun-tahun berikutnya dia hanya membayar 50.000 per tahun. Itu untuk klub atau untuk orang? Orang. Oh, per individu, Kang. Individu ya. Kalau klub ada bayar lagi nggak? Klub itu kebijakan masing-masing ini biasanya, masing-masing pencap atau apa. Tapi kalau dari regulasi apa namanya, regulasi ADART secara nasional itu nggak ada nominal itu. Oh gitu. Tergantung ya. Gitu Betul. ya. Syarat pendirian pencap. Misal di satu kota atau kabupaten tidak ada klub. Nah itu ada pertanyaan dari Kang Jarot. Kenapa nggak nyanyi langsung aja sih Kang Jarot teh? Takut motong. Ini kan gini kasusnya di Kabupaten Semarang ini kan ada praktisi tapi belum ada klub gitu. Cuman kemarin kan waktu di rapat sama teman-teman Jawa Tengah itu kan kita juga mau diriin membuat Bulmas kan paling enggak ada beberapa pencap untuk pendirian di Jateng itu loh. Masuk di Kabupaten Semarang kan cuma ada beberapa praktisi aja tertutup yang kan belum ada sama sekali. Bisa dijelaskan itu mengenai STAR itu Kang Rio. Gimana Kang Jarot? Gimana? Kecil suaranya Kang Jarot, nyaringin dikit. Oh iya, sebentar. Cek. Nah, terus. Oke. Di Kabupaten Semarang kan ini kan belum ada klub sebenarnya. Yang tradisional sama sekali belum ada klub. Yang Olimpik aja cuma ada 4. Nah, ini kemarin waktu kita rencana bikin musda itu kan kita ngejar juga jumlah untuk jumlah pencap juga. Cuman kalau syarat pencap itu harus ada beberapa klub, 5 kalau nggak salah ya. 2. Oh 2 ya? Kan? Iya. Oh, untuk pencap itu apakah ngoyak apa enggak atau kita seaneh-aneh kita bikin gitu. Kita kan di Kabupaten Semarang belum ada ini. Cuman kita kemarin diminta untuk nyetor pengurus untuk kabupaten. Maksudnya calon pengurus pencap maksudnya. Ya, jadi ini saya cerita pengalaman ya Kang ya. Ini cerita pengalaman nih. Kalau untuk masalah Vespati Jateng nanti karena ini kan masih dalam perumusan kan. Ini yang sudah terbentuk yang saya sendiri yang sebagai pelakunya di Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur ini sejarah berdirinya Kalimantan Timur ini di bulan November kita berdiri, bulan November tahun 2020. Jadi baru aja masih Kalimantan Timur ini berdiri. November 2020. Dan disahkan sah secara de facto dan de jure sebagai Pemda baru. Cantik angkanya 12 20 keren. Gimana? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Enggak ini enggak dipas-paskan ini. Jadi ini jadwalnya emang dari Pengnas pada saat itu. Ya, di kepengurusan yang lama. Oke. Jadi setelah terbentuk, pada saat terbentuk itu pengurus cabang yang siap itu ada 3 dari Brau, dari Samarinda, 4 dari Balikpapan dan dari Penajam Pasir Utara. Jadi ada 4 pencap yang bersedia untuk bergabung di Vespati. Oke, setelah itu baru kita membentuk setelah sudah selesai dan terbentuk kepengurusan daerah, baru kita membentuk pengurus-pengurus cabang yang ada.
sudah ada calon-calonnya sebelumnya dan kita tinggal meresmikan aja sebenarnya. Tinggal peresmian, pelantikan gitu doang sih. Nah, jadi dalam jangka waktu 2 bulan dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur itu Vespati sudah ada 7 kabupaten kota, 7 cabang. Setengah tahun berjalan ada 8 cabang di kabupaten kota. Jadi sekarang tinggal 2 cabang yang belum ada. Ini cerita pengalaman ya Kang ya. Siapa tahu nanti di sana bisa di sana bisa ditiru. Contohnya di Samarinda sendiri ini ada begini Kang. Kita merangkul individu-individu yang ada pecahan-pecahan individu lah. Terkadang ada gini, misalkan ada di satu klub itu nggak semuanya mau gabung di Vespati. Nggak semuanya, tapi ada beberapa orang tertentu yang aku pengen gabung di Vespati gitu, cuma klubnya nggak mau. Oke, jadi di sini kita punya satu klub itu isinya orang-orang pungutan. Jadi ada yang ada yang mau gabung di Vespati, kita masukin di situ dan latihannya bareng. Ada satu klub namanya Star, Samarinda Traditional Archery Club. Isinya Star Club ini adalah orang-orang individu praktisi panahan yang tidak punya klub. Bisa nggak Kang? Bisa dicerna nggak perkataan saya kira-kira atau gimana? Gitu kan? Iya, kita bikin klub. Betul, kita bikin klub baru yang disahkan oleh Pengcap yang ada dan kita bentuk kepengurusannya. Isinya orang-orang yang ingin bergabung ke Vespati, tetapi klubnya tidak mau atau atau memang dia nggak punya klub sebelumnya gitu loh. Dia main sendiri-sendiri gitu, latihan di rumah sendiri atau begitu. Kita rangkul, kita bawa ke organisasi, baru kita kita koordinir gitu. Itulah fungsinya organisasi sebenarnya kan. Di mana pada saat para individu-individu ini, praktisi-praktisi panahan yang tidak memiliki klub, tidak punya arah dan tujuan lah ibaratnya kan, main sendiri-sendiri, itu kita rangkum menjadi satu, kita bawa. Gitu. Itulah fungsinya organisasi untuk mengkoordinir penggiat-penggiat panahan yang ada. Ini kemarin nih di Long Ikis. Kita barusan ada peresmian di Long Ikis, peresmian klub baru. Itu daerah yang bisa dibilang terisolir loh. Agak susah. Kang Rey tahu Long Ikis, Kang Rey? Jalan menuju ke Kalimantan Selatan. Halo? Lanjut. Iya, Kang Rey mungkin. Nah, itu di Long Ikis itu daerah-daerah yang terpencil lah ibaratnya, nggak susah orang akses ke sana. Tapi kita bisa dapat di sana ada komunitas panahan gitu ya. Nah, karena ada komunitas panahan di sana dan tidak ada yang membimbing, ibaratnya tanpa arah tanpa tujuan lah. Kita kenalkan dengan organisasi. Gabung Pak di Vespati, kita bimbing dengan teknik-teknik dasarnya, ya kan? Supaya nggak cedera, supaya teknik-teknik dasar lah, nanti mereka bisa kembangkan sendiri. Kita bina entah beberapa sebulan sekali atau kita datang ke sana gitu dari Pengcapnya. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi kita berusaha untuk merangkul teman-teman yang tadinya tidak terdata gitu. Izin bertanya dong. Yuk, silakan. Vespati ini kan komite olahraga masyarakat lah ya, masuknya karena kan dia masuknya ke Kormi ya. Betul, siap. Oke. Itu kan yang sudah ada itu panahan itu berarti panah asiatik gitu, terus jemparingan gitu ya. Iya bener panahan tradisional. Oke. Nah, terkait dengan itu kan ada tuh beberapa
komite olahraga juga yang menaungi panahan. Nah, apakah si atlet ini boleh bertanding atlet ini bertandingnya khusus perlombaan Pespati aja atau boleh dia ikut di lomba apapun komite olahraga yang adakan gitu? Oke, kita rewind lagi jawaban yang tadi berarti ya. Bebas. Jadi kita rewind lagi jawaban yang tadi. Jadi sebenarnya sudah terjawab, Be. Di dalam ADART itu tidak ada pelarangan untuk duit keanggotaan. Itu, Be. Dan sekarang saya sendiri secara pribadi saya punya 2 KTA dari 2 organisasi. Sebelumnya 3 malahan. Bukan, ini kan itu kan keanggotaan ya, keanggotaan. Pertandingan yang diadakan di luar Pespati gitu maksudnya. Iya, kalau keanggotaan kan bebas. Maksudnya Ya, kalau dia sudah menjadi bibit bagus, artinya kan dia misalnya mau tanding di ikut pertandingan Pordasi atau Perpani atau Perdana, apa ya? misalkan. Enggak, Perdana kan bukan komite olahraga. Berarti kan di situ komite olahraga itu kan adanya Pordasi, Perpani dan Pespati gitu ya. Nah, itu Kan boleh ada nggak sih pertandingan atlet juga ini yang bertanding di diadain tas gitu? Ya, gini, Be. Jadi antara Vespati dengan Perpani itu beda indukan, Be. Jadi di Vespati itu kan di bawahnya Kormi, sedangkan Perpani itu di bawahnya KONI. Apakah boleh anggota Vespati ikut pertandingan di KONI? Boleh, Be. Nggak ada pelarangan. Jadi misalkan ada Perpani ngadain acara gitu, Perpani bikin lomba gitu ya kan, di bawahnya KONI kan, bukan di bawahnya Kormi. Nggak masalah, Be. Bahkan saya di sini secara pribadi itu malah justru senang kalau misalkan ada seperti itu. Karena apa? Mereka bisa berkarya dengan bebas, orang-orang seperti itu, dan lebih gampang untuk bersinergi antara dua organisasi, 2 indukan gitu. Suara angin dari mana? Oh, ada suara angin. Oh, sorry. Aneh berarti. Aneh pakai kipas angin. Oke. Gimana Kang Angking? Jelas? Jelas. Tadi Saya Kang Samil mau nanya. Oke. Ini kan panahan tradisional ya, tradisional. Cuman harusnya kan yang ada di Indonesia tuh yang lebih harus dikembangkan lagi. Nah, kalau misalkan busur-busur yang ada di kita kebanyakan memang kayak Turkis itu kan dari luar Indonesia, desainnya busur tradisional tapi tradisional luar Indonesia gitu kan. Harusnya emang bagaimana kita yang di Indonesia ini kan ada tuh Japan Bow yang pernah itu kan ya Japanese Bow kan yang full horn semuanya, yang siahnya kayak siah Pasundan tuh kayak gitu. Ya kan kebanyakan emang Turkis yang diminati gitu ya, yang diminati di Indonesia itu Turkis justru. Jadi, itu seperti apa itu? Pertanyaannya apa? Iya kan harusnya karakter ataupun yang di Indonesia. Oke. Ya, saya nanggap pertanyaannya. Babe. Gini kan, kita ini kan Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia, ya kan? Kita nih Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Terus kenapa sih kok yang di dalamnya itu Turkis, terus itu Mancu, ya kan? Kok nggak Japanese Bow gitu? Kok nggak Japanese Bow gitu, ya kan? Tekniknya Gauji. Itu. Iya. Kalau jadi ini ya. Ini kan jenis busur. Iya, itu jenis busurnya kan?
bukan teknik. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah karena itu semua kan busur tradisional. Jadi kita ini menampung busur tradisional gitu. Jadi di bawah Kormi itu ada lagi yang namanya AKTI, Asosiasi Kungfu Tradisional Indonesia. Beda dengan Wushu. Kalau ini Kungfu Tradisional Indonesia. Nah, di Indonesia ada kungfu tradisional nggak sih? Banyak. Yang karya Indonesia sendiri gitu? Nggak ada kan? Kungfu asalnya dari mana? Dari Cina. Yang asli Indonesia apa? Silat gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Jadi panahan tradisional Indonesia bukan berarti itu harus Japanese bow, harus apa, enggak. Jadi dari luar pun yang penting tradisional, dan Indonesia ini bahwa kita ini berada di bawah wilayah Kesatuan Republik Indonesia organisasinya gitu. Bukan harus panahan tradisional Indonesia tok gitu yang punyanya Indonesia, enggak. Oke. Sama seperti tadi Asosiasi Kungfu Tradisional Indonesia, ada nggak sih Kungfu Tradisional Indonesia? Enggak. Kungfu semuanya import gitu. Nama-namanya pun import, nama-nama gerakannya pun import, ya kan masih pakai bahasa sana. Istilah-istilahnya juga seperti seperti apa itu import semua. Lapsau gitu. Nah, kenapa harus ada kungfu tradisional Indonesia? Menandakan bahwa asosiasi ini berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Nanti dinaungin oleh lembaga. Nanti ya dari Papua bawa busur pakai baju tradisional mereka diusir pas lomba, kan nggak bisa tuh. Gimana tuh? Ya, kan kalau Wushu tadi kungfu itu kan ada Indonesianya tuh, ada Indonesia belakangnya, yang berarti itu ya, berbeda. Kalau misalkan Turkis ya harusnya ada Turkis Indonesia gitu ya, harusnya belakangnya. Ya enggak gitu juga kali. Enggak gitu juga. Jadi di bawah ini lagi nih, di bawahnya Kormi itu ada yang namanya Persatuan PLBI, Persatuan Liong dan Barongsai Indonesia. Bisa nggak dibahasakan Indonesia aja? Liong itu dibahasakan naga, Barongsai dibahasakan singa gitu. Persatuan Naga dan Singa Indonesia ini jadi aneh gitu. Karena yang sudah baku kita tahu liong itu, naga itu, ya liong itu. Ya kita harus mengakui kalau panahan tradisional itu ya banyak influence banyak negeri gitu kan. Mau gimana lagi? Kormi itu kan sebenarnya kan Peswati itu kan di bawah Kormi. Kormi itu kan menaungi olahraga rakyat masyarakat. Nah, karena kungfu sudah memasyarakat di Indonesia, maka dinaungi. Nah, gitu sih. Sesimpel itu sih. Kayak misalnya kayak panah-panah horsebow kayak kita Turkis, Manchu dan lain-lainnya pun karena sudah memasyarakat di Indonesia, makanya dinaungi oleh Kormi. Betul. Jadi tidak ada unsur. Ada ciri khas Indonesia yang memang sama kita harus dikembangkan gitu loh maksudnya. Oh iya harus. Oh iya. Di Kormi Peswati itu ada yang sudah malah panahan horsebow-nya malah belum berjenjang lombanya. Yang lombanya sudah berjenjang malah jemparingan. Jemparingannya itu malah lebih maju daripada horsebow panah tradisional kayak Turkis dan lain-lainnya. Artinya dipikirkan juga kok perlombaan-perlombaan yang ada sekarang kan berjemparingan aja yang dinaungi Peswati yang bulan lalu ya. Iya Mas Rio ya. Yang berjenjang. Kenapa? Iya kan tadi kan isunya kan kenapa tidak panahan arus Turkis, arus Manchu, arus dan lain-lainnya. Nah, itu masalah pasar aja sih Ben menurut saya. Mau gimana lagi? Malah sebenarnya tuh Peswati itu bukan sebenarnya yang sudah jalan di Peswati itu lebih jemparingannya lebih maju dibandingkan busur yang lainnya. Bener nggak? Karena jemparingan di Jawa Barat ya. Ya enggak di Bengkulu kemarin juga Porda. Bengkulu Porda jemparingan. Terus Jawa Barat ada Pordanya jemparingan. Nah, sedangkan untuk busur Turkis, Manchu atau tradisional target yang sama-sama kita pahami belum ada jenjangnya sampai setahu saya. Benar nggak Mas Rio? Kalau kami di sini ada forkot. Tapi ya itulah, kita kan punya namanya regulasi ya. Kita sudah ada ketentuannya nih, berjenjang dari forkot atau forkap, lari ke Forda, lari ke Fornas gitu ya kan. Tapi
itu kembali ke penerapan di lapangannya kadang. Tuh. Kita Ya, ada sih. itu kan. Kemarin kita ngadain forecode. Kita kemarin di sini ngadain forecode, nggak ada jemparian kemarin, Be. Di sini kemarin ngadain forecode harus bawa semua. Iya, maksudnya kita kan bicara secara nasional. Kalau secara nasional, maksudnya yang sudah jelas jenjangnya itu mungkin jemparingan gitu. Itu sih nggak jadi isu, maksudnya nggak menjadi isu, nggak jadi masalah. Maksud aku menjawab pertanyaan tadi siapa tadi tuh? Kang Samil. Kang Samil kan kenapa nggak Turkis sih? Nggak ada isu, karena kan itu tadi masing-masing. Karena ini baliknya ke olahraga masyarakat, jadi agak susah untuk generalisir. Beda dengan perpani. Perpani udah jelas standarnya, apanya, dari kondisinya, pertandingannya pun udah jelas sampai ke PON atau sampai ke Olimpiade bahkan. Gitu sih, lebih kayak gitunya aja. Mas ini karena olahraga masyarakat, jadi nggak usah serius-serius amat. Iya. Sesuai dengan salamnya Kormi, Be. Salamnya Kormi kan salam sehat, bugar, gembira, luar biasa itu ya. Iya. Kemarin di Semarang ditambahi hahaha kok. Oh iya, ditambahin. Tambahin satu lagi, jangan lupa khilaf gitu. Itu GYI itu. Gimana tadi anunya? Nanti ininya nanti tentang industri signature-nya. Industri olahraga tradisional kemarin sempat dibahas di Kormi waktu ada rapat di Semarang itu di Jawa Tengah. Jadi memang olahraga tradisional itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lewat industrinya itu. Semakin banyak permainan yang dilombakan, maka industri rakyat itu juga semakin berkembang seperti itu. Iya. Sekarang aja kerasa loh, Kang. Sekarang terasa loh, Kang Jarot. Sekarang terasa banget loh. Coba liatin para aeromaker. Sekarang udah yang dulunya mungkin agak sepi order atau apa. Sekarang teman-teman malah banyak yang close order karena begitu banyak pesanan apa segala itu efek dari kemajuan efek dari itu. Efek dari itu. Konsentrasinya lebih ke sana kalau KONI. Beda dengan KONI. Kalau KONI ya memang ujung-ujungnya prestasi kan gitu. Betul. Kita maklumi aja. Jadi jangan sampai menuntut ini saya dari Pespati bawa KONI harus ikut Olimpiade. Ya nggak beda jalur. Iya nggak bisa, Be. Iya. Gitu sih kalau menurut aku sih gitu. Jadi nggak usah nggak usah jadi isu lah kayak harus Turkis, kenapa Mancu, kenapa anu aja saya. Karena sudah banyak masyarakat yang melakukan, makanya Kormi mau. Iya. Kebetulan pertandingan Kormi pertama secara nasional itu kan di Ancol. Dulu banget aku tuh terlibat sama BMX gitu ya, senam-senam, ibu-ibu senam gitu. Iya benar Be. Aku terlibat dulu, Ande juga terlibat dulu di sana dalam menjadi pertandingan. Jadi memang harusnya memang gitu Be, harusnya memang nggak usah jadi isu. Kenapa harus Turki? Kenapa harus yang jadi isu tuh harusnya kenapa rusak gitu Be? Kenapa kok hancur gitu busurnya gitu Be? Sering rusak gitu. Itu harusnya jadi isu Be, karena harus beli terus tuh. Gitulah. Gimana? Ada pertanyaan lain? Sudah 1 jam lewat nih, masih mau terus atau sudah tutup dulu? Asik banget sih diskusinya, kemana-mana jadinya. Ya itulah. Cuma yang beredar di masyarakat yang agak ini kita nggak jawab peraturan ini ya, peraturan ADRT Kormi dan Vespati dan lain-lain. Cuman yang beredar di beberapa Pemcap dan Pemda, diskriminasinya tuh sangat nggak semua ya, aku nggak bilang semua ya, sangat kental. Antara ya kelihatan gitu. Iya harus Muslim, itu jelas banget kok. Oh, aku aja gitu ya. Iya. Itu harus kita akuin. Di mana Di Jakarta, di Bekasi? Ya nggak usah disebut lah. Kalau maksud di beberapa Pemda, kan maksud gini loh. Kalau udah masuk KONI, udah masuk Kormi, legowo.
ini punya Indonesia. Artinya Indonesia banyak kepercayaan, banyak keyakinan, ya terima aja. Kalau enggak ya udah nggak usah masuk. Toh ada jalan lain, misalnya kayak apalah gitu ya, kan udah jelas tuh, demi bangsa dan negara udah jelas kan, berarti udah demi agama dan bangsa, ya udah itu kan udah segmented gitu kan. Agama apa? Jangan sampai adalah ya kan? kan agamanya nggak disebut ya. Iya kan ada yang kayak gitu. Maksudnya kalau kita sudah masuk KONI, kita sudah masuk KORMI, kita sudah masuk KORMI, ya udah terima gitu. Gue pernah ya posting cara bikin gado-gado di klub di WA grupnya Vespati. Itu kenapa? Karena ngomongannya udah gue agama, gue punya agama, gue yakin dengan agama itu, tapi ya harus di posisinya aja lah, kayak posting-postingan agama ini kan menurut aku sih nggak di tempatnya gitu. Akhirnya gue posting cara bikin gado-gado enak pakai YouTube. Udah, akhirnya pada begitu. Artinya, teman, ayolah, ini bukan berarti kita melarang, bukan liberal, menerima agama lain itu berarti kita keyakinan kita berkurang sama agama kita. Enggak, kalau menurut gue sih gitu. Gimana Mas Rio? Ya, jadi gini saya pernah ngomong nih sama teman-teman. Waktu itu ada yang konsultasi sama saya, ya kan, dari Pengcap Balikpapan ini. Dari Pengcap Balikpapan konsultasi, tanya, Bang, ini ada nih Bang, namanya si ini gitu ya kan, tapi dia kan gini Bang, tapi dia Anda sebut aja ya, tapi dia non muslim Bang, begini Bang gitu. Jadi Anda bilang apa? Bang, ini Anda jawab secara organisasi ya Bang. Kita ini bukan ormas Islam Bang. Jadi ini langsung belak-belakan. Kita ini bukan ormas Islam Bang. Jadi secara organisasi tidak ada yang melarang kalau misalkan dia mau jadi anggota Vespati. Itu yang pertama tuh dari Pengcap Balikpapan. Terus kemarin di Pengnas itu ada ngobrol. Kan ini ada mau rencana pembentukan Pengda lagi di Jawa Timur kan. Nah pas di grup Pengnas itu ada ngobrol, kita ini sudah di bawahnya KORMI, harusnya isu-isu seperti agama apa segala itu nggak usah jadi bahan yang aneh gitu. Karena kita ini di KORMI harusnya bisa menaungi semua. Langsung aneh screenshot yang tadi dari Balikpapan. Terus tuh aneh bilangin lagi. Ini ada lagi nih satu, namanya Francisco. Nah, ini anak didik kami kemarin di forecourt, lumayan hasilnya dia di forecourt itu. Jadi punya potensi lah anak ini. Namanya Francisco. Gak masalah. Jadi saya jawab waktu itu, ya harusnya memang seperti itu Vespati, karena apa? Kita ini bukan ormas Islam, kita ini bukan ormas keagamaan, tapi kita ini organisasi olahraga gitu. Kita bisa menaungin semuanya. Gak benar ini Vespati. Kita bisa menaungin. Vespati itu harusnya berpolitik. Olahraga. Jadi kan di situ kan tidak ada disebut agamanya, kecuali Federasi Seni Panahan Tradisional Islam. Nah mungkin baru bisa ya kan. Orang lain ini nggak Muslim nggak boleh apa. Ini di akhirnya kan tidak disebutkan seperti itu. Jadi sama sekali kalau untuk masalah SARA, untuk di Kaltim loh ya, di Kaltim SARA nggak ada. Jadi kemarin tuh pas di Pengnas lagi ngomong-ngomong masalah tentang isu SARA, agama, aneh langsung kasih contoh. Di Kaltim kita udah punya 2 kok. Gitu. Kita tuh harusnya berpolitik, Kang. Jangan polos-polos gitu dong. Nah, itu dia. Jadi gini kan, di dalam ADART kita ini sudah non politik dan non profit gitu. Kita ini agama tidak beraliansi kepada kekuatan politik manapun kan gitu. Kita bebas free olahraga kok gitu, ya kan? Tapi jangan dibatas-batas di daerah lain gimana tuh? Apalagi di bawahnya ya. Wah, nggak tahu kalau di daerah lain, karena ini real di lapangan di Kalimantan, bisa cek sendiri di Kalimantan Timur gitu, ya kan. Oke lah, kalau misalkan masalah pemahaman beragama atau apa itu ranah pribadi. Kalau misalkan mau diposting di posting ya memang ranah pribadi, Facebook pribadi apa segala itu harus pribadi. Tapi kalau misalkan sudah menyangkut masalah organisasi ya enggak, beda.
ceritanya udah beda. Sama seperti Babe tadi ngomong, saya juga seperti Babe, saya punya agama dan saya meyakini salah satu metode beragama seperti ini, tapi itu di ranah pribadi. Kalau masalah organisasi beda. Udah. Oke. Sip. Cukup jelas. Ada lagi nggak? Terakhir. Kalau nggak ada kita tutup. Udah sejam lebih soalnya. Tapi kalau mau terus ya Pemahaman sih ya sebetulnya. Gimana? Nggak ada pertanyaan tambahan? Keras ya. Ya, jangan nyuruh saya bikin notulen. Udah lupa semua tadi. Udah cukup ya. Kita notulen semua dah nih. Ya. Pokoknya nanti insya Allah kita share ini semua apa kita share, silakan mau di share nanti ya. Ya, oke, menarik sekali pembicaraan selama sejam lebih, sejam 20 menit, panjang banget mulai dari yang berat sampai yang ringan-ringan pertanyaannya bikin pusing. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak buat para pembicara, terutama Kang Rio dari Ketua Vespati Kalimantan Timur, juga yang lain-lain, Kang Syamil, Kang Andri, Kang Jarot, Kang Hashim, sama Babe Angking. Terima kasih sudah mengikuti podcast Going Indonesia, The Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.